Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang operational safe deposit box dan letter of credit. Baiklah, topik-topik yang akan dibahas di materi ini adalah yang pertama untuk safe deposit box ada pengertian, fungsi, keuntungan, mekanisme safe deposit box. Yang kedua untuk letter of credit ada pengertian, jenis-jenis, dokumen, mekanisme letter of credit. Pengertian safe deposit box yaitu jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Selanjutnya ada fungsi safe deposit box. Yang pertama, untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat dokumen lainnya. Yang kedua, untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis safe deposit box. Yang pertama, steel safes, yang terbuat dari besi atau baja dan biasanya untuk menyimpan uang. Yang kedua, ada fire safes, yang terbuat dari bahan anti api dan umumnya untuk barang berharga seperti perhiasan. Yang ketiga, ada fire and regular safes, yang terbuat dari bahan anti api dan benturan keras, biasanya untuk menyimpan barang berharga. Keuntungan safe deposit box. Bagi bank, yang pertama biaya sewa. Biaya sewa yang biasanya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa biasanya dibayar per tahun. Yang kedua ada uang setoran jaminan yang mengendap. Setoran jaminan merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah, maka apabila safe deposit box tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat diambil kembali. Yang ketiga ada pelayanan nasabah, yaitu untuk mengenal nasabah akan pelayanan bank lainnya. Keuntungan safe deposit box bagi nasabah. Yang pertama, menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Karena pihak bank tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, keamanan barang terjamin. Keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini disebabkan yang pertama, peralatan keamanan canggih. Yang kedua, safe deposit box terbuat dari baja tahan api. Yang ketiga, terdapat dua buah anak kunci di mana safe deposit box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. Yang keempat, tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang safe deposit box maupun bank. Mekanisme safe deposit box. Cara menyewa safe deposit box di bank. Yang pertama, wajib membuka rekening tabungan di bank yang akan dituju. Yang kedua, mengisi formulir identitas diri sesuai dengan KTP, paspor, atau sejenisnya. Yang ketiga, menyediakan biaya materai. Yang keempat, membayar sewa safe deposit box yang dipilih per tahun dengan nominal sesuai ukuran atau daftar biaya bisa dilihat pada keterangan di atas. Yang kelima, membayar biaya administrasi dan biaya jaminan sesuai dengan kebijakan bank. Yang keenam, setelah perjanjian sewa disepakati, pihak bank akan menyerahkan dua buah kunci atau kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan yang telah kamu sewa. Cara membuka safe deposit box di bank. Yang pertama, datang ke bank tempat menyewa safe deposit box. Yang kedua, menunjukkan kartu identitas diri kepada petugas khusus yang bertanggung jawab atas layanan safe deposit box. Yang ketiga, ikuti petugas yang akan mengantar kamu ke ruang penyimpanan. Yang keempat, karena pada umumnya safe deposit box ini memiliki sistem keamanan ganda, maka kamu harus menunggu petugas untuk membuka pintu keamanan yang pertama.
Yang kelima, saat kamu sudah bisa masuk, biasanya petugas akan meninggalkan kamu sendiri untuk bisa mengambil atau meletakkan aset. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi kamu sebagai nasabah. Yang keenam, saat ini kamu sudah bisa membuka safe deposit box menggunakan kunci yang sudah diberikan sebelumnya. Materi yang kedua ada letter of credit. Pengertian letter of credit yaitu salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor atau impor, termasuk barang dalam negeri antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. Jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada revocable letter of credit. Merupakan letter of credit yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Yang kedua ada irrevocable letter of credit. Kebalikan dari revocable letter of credit yaitu yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga ada cycle letter of credit. Merupakan letter of credit yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Yang keempat ada usance letter of credit. Merupakan letter of credit yang pembayarannya harus dilakukan dengan tengah waktu tertentu, misal 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan dari penunjukan dokumen. Yang kelima ada restricted letter of credit, merupakan letter of credit yang pembayarannya atau penulisan letter of credit hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam letter of credit. Yang keenam ada unrestricted letter of credit, yaitu letter of credit yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Yang ketujuh ada red close letter of credit, yang merupakan letter of credit di mana bank pembuka letter of credit memberikan kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai letter of credit sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Yang kedelapan ada transferable letter of credit, yang merupakan letter of credit yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai letter of credit kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang ke-9 ada revolving letter of credit, yaitu letter of credit yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dokumen letter of credit. Dokumen-dokumen dalam proses penyelesaian letter of credit merupakan yang pertama ada bill of lading atau consignment. Bill of lading, dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Bill of lading berfungsi sebagai bukti tanda pengiriman, bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, bukti pemilikan atau dokumen pemilikan barang. Yang B ada draft atau wesel. Yang C ada faktur atau invoice. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang keempat ada asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, di sepanjang perjalanan, kerugiannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang kelima ada daftar pengepekan atau packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Yang keenam ada certificate of origin, adalah merupakan sertifikasi asal barang, di mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor.
Yang ketujuh ada Certificates of Inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection dan lain-lain. Mekanisme letter of credit. Yang pertama, eksportir atau importir wajib melaksanakan perjanjian transaksi dengan bukti pengadaan kontrak jual beli. Yang kedua, importir yang akan mengajukan pengadaan letter of credit pada pihak bank. Bank ini yang nanti akan menerbitkan letter of credit tersebut. Yang ketiga, bank penerbit atau issuing bank akan menyampaikan letter of credit milik importir pada bank penerus atau advising bank bersama dengan dokumen-dokumen yang berlaku sebagai syarat. Yang keempat, bank penerus akan memberikan letter of credit pada eksportir. Yang kelima, eksportir pun bisa mulai mengirimkan barang pada importir. Setelah itu, eksportir akan memperoleh bukti pengiriman. Yang selanjutnya, yang keenam, bukti pengiriman itu disampaikan oleh eksportir ke bank penerus supaya eksportir bisa meraih pembayaran. Yang ketujuh, bank penerus akan memberikan pembayaran atas transaksi ke eksportir setelah memastikan dokumen sudah sesuai dengan syarat dan valid. Yang kedelapan, setelah pembayaran ke eksportir, bank penerus menyampaikan bukti bayar pada bank penerbit letter of credit sehingga bank penerus akan mendapatkan biaya pengganti setelah membayar dana ke eksportir. Yang kesembilan, bank penerbit akan menyampaikan pada importir mengenai dokumen bukti pembayaran letter of credit yang telah disampaikan. Yang 10, importir akan membayar dana pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi Safe Deposit Box dan Letter of Credit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.